Menurut kisah, dia pernah mendirikan pesantren di kawasan Selakaso, jadi di pusat kota Tasikmalaya. Lalu pindah ke lokasi yang sekarang berdiri Gedung BRI, sebelah barat Masjid Agung Tasikmalaya. Karena tidak memungkinkan pesantren berkembang di tempat itu, berkaitan dengan sikap pihak penjajah, Tubagus Abdullah berniat mendirikan pesantren agak ke pedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Jurnal Abah? Saya masih berada di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya ada nama jalan Kiai Haji Tubagus Abdullah yang memanjang mulai dari Cimerak, Kelurahan Sukaasih, hingga Kampung Depok, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Panjangnya kira-kira sekitar 3,5 km. Agak tidak lazim memang ada nama jalan dengan identitas Ningrat Tubagus di kawasan perkampungan yang jauh dari daerah asal gelar tersebut. Sejatinya seperti kita ketahui, istilah Tubagus berasal dari kata Ratu Bagus, sebuah gelar kebangsawanan yang melekat pada seorang laki-laki keturunan Kesultanan Banten. Menurut tradisi lisan di masyarakat, terutama yang masih memiliki garis keturunannya, nama ini disebut-sebut sebagai seorang pengikut atau prajurit dari Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf tidak lain adalah menantu Sultan Ageng Tirtayasa yang gigih menentang Belanda. Sultan Ageng adalah salah satu Sultan Banten yang dikalahkan Belanda pada tahun 1682. Sejarah menyebutkan setelah kekalahan itu, Syekh Yusuf bergerilya ke arah timur, menyusuri Sungai Citanduy, kemudian sampailah di Pamijahan, Karangnunggal, Sukapura yang sekarang disebut sebagai Kabupaten Tasikmalaya. Beliau berdiam di sana di pesantren pimpinan Syekh Abdul Muhyi. Beberapa waktu kemudian Syekh Yusuf ditangkap Belanda dan dibuang ke Afrika Selatan pada tahun 1684. Nah, sebagian pengikutnya ada yang pulang ke Banten, sebagian lagi bermukim di wilayah Priangan, kemudian beranak pinak di kawasan tersebut, dan salah satunya adalah Tubagus Abdullah. Menurut kisah, dia pernah mendirikan pesantren di kawasan Selakaso, jadi di pusat kota Tasikmalaya. Lalu pindah ke lokasi yang sekarang berdiri Gedung BRI, sebelah barat Masjid Agung Tasikmalaya. Karena tidak memungkinkan pesantren berkembang di tempat itu, berkaitan dengan sikap pihak penjajah, Tubagus Abdullah berniat mendirikan pesantren agak ke pedalaman. Maka bersama para santrinya mencari tempat yang cocok dan menemukan tidak jauh dengan aliran Sungai Citanduy dan Ciloseh. Jaraknya sekitar 5 km ke sebelah timur dari lokasi semula. Maka para santri pun bekerja keras mempersiapkan pendirian pesantren. Siang malam melakukan penggalian saluran baru agar dua aliran sungai itu, yaitu Sungai Ciloseh dan Sungai Citanduy, bertemu dan pesantren berada di tengah-tengahnya. Namun sebelum cita-cita Tubagus Abdullah terwujud, beliau meninggal dunia. Maka upaya untuk merealisasikannya pun terhenti. Jasadnya dikuburkan tidak jauh dari
bakal pesantren tersebut, yaitu di Kampung Dalem, Desa Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Di tempat tersebut dimakamkan pula anaknya, yaitu Tubagus Abdun, dengan posisi berdampingan. Terdapat pula makam sejumlah santrinya. Sisa-sisa penggalian saluran air itu hingga kini masih ada, tertutupi lebatnya berbagai tanaman yang tumbuh di sana. Memang kondisinya di situ masih asri, penuh dengan tanaman, juga suara air dari Sungai Citandui dan Ciroseh. Belakangan, Tubagus Abdullah kemudian dikenal dengan sebutan Mbah Gandrung. Nama lain dari gandrung adalah sorghum. Tanaman ini merupakan tanaman pangan yang bentuk pohonnya mirip jagung. Bisa dikonsumsi untuk menggantikan beras. Mungkinkah di tempat itu Tubagus Abdullah pernah membudidayakan sorghum? Wallahu a'lam. Sebagai bentuk penghormatan, Pemkot Tasikmalaya menjadikan namanya sebagai nama jalan. Akses masuk dan lokasi situsnya pun ditata sedemikian rupa. Banyak orang yang berziarah ke makam yang terletak di sebelah barat lapangan sepak bola Gandawiru tersebut.